Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan yang baru dan bersama-sama mengawali hari kita bersama Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau setia memelihara, memberkati kami pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini, karuniakan kepada kami rahmat yang baru. Bersama-sama Sobat Messenger di dalam Bread of Life pagi hari ini, kami dapat mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan menjadi panduan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari di dunia ini pasti kita memiliki sahabat. Sahabat itu akan menolong kita, membantu kita di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Lebih banyak sahabat ketika ada di dalam sukacita, bahagia. Ada banyak sahabat yang bersama-sama dengan kita. Tapi acap kali kita juga menjumpai sahabat yang menjadi seteru karena tidak bertindak didasari kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang menjadi seteru karena hanya ingin mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu sahabat menjadi seteru. Sahabat menjadi seteru. Pada zaman kerajaan Jin, ketika Raja Jin Shi Huang meninggal dunia, maka anaknya Jin Ersi menggantikan sang ayah untuk menjadi raja di dalam kerajaan Jin. Raja Jin Ersi belum punya pengalaman, belum punya banyak pendidikan, pengetahuan bagaimana memimpin sebuah kerajaan, bagaimana mengayomi dan melayani begitu banyak rakyat. Karena sejak kecil Raja Ersi ini ada di bawah pengasuhan dan bimbingan dari Cao Cao, maka Cao Cao lah yang kemudian diandalkan oleh Raja Jin Ersi untuk memimpin kerajaan. Raja Ersi mempercayakan sepenuhnya semua urusan kepada Cao Cao. Bahkan urusan-urusan penting, keputusan-keputusan penting berkaitan dengan kerajaan yang lain, yang berkaitan dengan masyarakat, banyak kebijakan-kebijakan itu diambil oleh Cao Cao. Pada satu hari, Cao Cao kemudian menggiring seekor rusa jantan yang besar. Leher rusa ini kemudian dipasang lonceng dan di punggungnya kemudian dikenakan pelana. Cao Cao kemudian menggiring rusa jantan besar ini yang didandani mirip dengan kuda, dengan leher ada lonceng dan pelana di punggungnya, layaknya menggiring seekor kuda. Kuda yang kuat, kuda yang besar, kuda yang sangat kencang larinya. Dan ketika Cao Cao masuk ke istana dan kemudian menghadap kepada raja sambil menggiring seekor rusa ini layaknya seekor kuda, para menteri yang ada semua tertawa. Cao Cao kemudian berucap, "Tutup mulutmu, tutup mulut kalian semua. Aku hari ini membawa seekor kuda
besar, yang kuat, yang kencang larinya untuk kupersembahkan kepada Raja Jin Ersi. Mendengar itu, semua menteri kembali tertawa. Bahkan Raja Jin Ersi pun tersenyum melihat apa yang diucapkan oleh Cao Cao. Cao Cao kemudian menjadi marah. Dia berkata demikian, "Aku membawa seekor kuda. Kalian lihat semua, ada leher terpasang lonceng, pada punggung terpasang pelana. Bukankah itu seekor kuda? Berani kalian mentertawakan saya? Bahwa kuda ini aku akan persembahkan kepada Raja Jin Ersi." Sambil marah dengan murka yang besar, "Kalian jangan mentertawakan saya, jangan menghina saya." Semua menteri kemudian terdiam. Mereka mulai takut karena Cao Cao memiliki kuasa yang sangat besar, punya pengaruh yang besar di tengah kerajaan itu. Meskipun para menteri tahu bahwa yang dibawa oleh Cao Cao untuk dipersembahkan kepada raja adalah seekor rusa jantan yang besar, tapi kemudian beberapa di antara mereka mulai mengatakan, "Ya, betul. Lihat, ada lonceng di lehernya, ada pelana di punggungnya. Ini adalah kuda yang bagus. Kuda yang pasti kuat. Kuda yang pasti larinya kencang." Beberapa menteri kemudian berkata demikian karena mereka takut kepada pengaruh Cao Cao yang sudah sangat besar. Tapi ada satu orang menteri berkata demikian, "Yang engkau bawa adalah seekor rusa jantan yang besar." Orang bodoh pun tahu kalau itu bukan kuda, itu adalah rusa yang kamu dandani dengan lonceng di lehernya, pelana di punggungnya. Tapi jelas orang bodoh pun akan tahu itu adalah seekor rusa. Cao Cao menjadi marah dan menunjuk kepada menteri itu, "Kamu membuat kesalahan yang besar atas ucapanmu." Cao Cao kemudian keluar dari istana membawa rusa yang didandani mirip kuda itu. Dan keesokan harinya, di tengah alun-alun kerajaan Jin, tergantung seorang menteri yang sebelumnya, yang sehari sebelumnya menentang Cao Cao, mengatakan bahwa apa yang dibawa Cao Cao itu adalah seekor rusa. Para menteri mulai menjadi takut. Cao Cao yang sebelumnya adalah seorang penasehat, seorang guru dari Raja Jin Ersi ketika dia masih kecil, dan ketika menjabat menjadi seorang raja, Ersi menganggap diri belum mampu dan meminta tolong kepada Cao Cao. Tetapi karena Raja Ersi mempercayai 100% kepada sang guru, Cao Cao melihat ada kesempatan bagi dia menjadi raja. Sejak saat itu, Cao Cao mengumpulkan kekuatannya
pendukung-pendukungnya untuk memberontak dan mengkudeta Raja Jin Ersi. Para menteri menjadi takut, bahkan Raja Jin Ersi pun mulai takut. Dan sejak saat itu, kerajaan Jin runtuh karena direbut kekuasaannya oleh Cao Cao. Seorang sahabat yang sebelumnya memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi berubah menjadi seteru, yang mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bahkan ketika ada seorang menteri yang menegur akan tindakannya yang salah, justru dia semakin murka. Cao Cao adalah seorang sahabat yang menjadi seteru karena keserakahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita setiap hari, kita memiliki sahabat. Terlebih di dalam masa-masa kita senang, masa-masa kita bahagia, ada banyak sahabat yang datang hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ada sahabat-sahabat yang tetap setia ketika kita ada dalam masa-masa sulit, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tapi ada pula sahabat-sahabat yang berubah menjadi seteru karena perbuatan tindakannya yang tidak benar. Amsal pasal ke-27 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Penulis kitab Amsal mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang sahabat, kita harus memperhatikan orang yang kita kasihi. Jikalau dalam kehidupannya mulai menyimpang dari kebenaran, maka dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Kita berikan nasihat, kita berikan teguran dengan kasih, bahkan semangat dalam kehidupannya ketika masa-masa sulit itu ada dialami sahabat kita, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan disebutkan seorang kawan memukul dengan maksud baik, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana dalam kehidupan kita hari demi hari kita menjadi sahabat yang baik, memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan pertolongan-pertolongan yang membawa sahabat kita dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Bukan membiarkannya, bahkan kemudian menghancurkannya untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, di dalam keadaan masa-masa pandemi ini, tentu ada banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi orang-orang di sekitar kita, termasuk sahabat-sahabat kita. Dan kita melihat, kita pun mengalami hal yang sama seperti sahabat-sahabat kita. Apakah kita akan bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergi, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membantu di tengah masa-masa yang sulit sekarang ini, dan tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri? Atau kita tidak peduli apa yang kamu alami, yang penting aku baik, yang penting aku sehat, yang penting aku selamat, dan kita tidak lagi peduli kepada sahabat-sahabat kita.
Jikalau demikian, kita akan menjadi sama seperti Cao, sahabat yang menjadi seperti. Tapi biarlah kita belajar teladan Yesus Kristus yang dikatakan sahabat sejati dalam kehidupan kita. Ketika banyak orang meninggalkan kita, Yesus Kristus sahabat sejati. Dia peduli, dia mengerti akan setiap kerinduan hati kita. Apa yang kita alami, apa yang kita perlukan, butuhkan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus mencukupinya. Demikian juga setiap kita yang disebut pengikut Kristus, murid-murid Yesus. Kita diajar untuk meneladani bagaimana kita memberikan diri kita kepada orang-orang yang ada sekitar kita, terlebih sahabat-sahabat kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Hal yang sederhana tetap akan memberikan satu semangat yang baru kepada sahabat kita. Ucapan selamat pagi ataupun kutipan-kutipan ayat Alkitab yang dapat kita kirimkan kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit, sedang bergumul dalam kehidupannya. Itu percaya Yesus akan memberkatinya. Sehingga setiap sahabat kita yang menerima segala hal dari kita, baik ucapan selamat pagi, kutipan-kutipan ayat Alkitab, bahkan video-video yang membuat hati kita dipulihkan, semangat kita dikobarkan kembali di tengah masa sulit sekarang ini. Itu boleh terjadi bagi setiap kita semua, sobat-sobat The Messenger. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau karuniakan kepada kami Yesus Kristus, sobat yang sejati dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan rela memberikan diri untuk menganugerahkan keselamatan, pengampunan dosa bagi kami, bahkan pemeliharaan hari demi hari. Berkati kami sobat Messenger dalam kehidupan hari demi hari kami, mau menjadi sobat, sahabat yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kami kasihi, yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, segala usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuat berhasil perjalanan-perjalanan yang kami jalani, lalui. Kau berikan perlindungan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada di tengah masa pandemi sekarang ini. Terus Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kami tidak berpangku tangan di tengah masa sulit sekarang ini. Kami gereja terus bergerak, terus berdampak bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, baik melalui ibadah-ibadah secara online yang dibagikan, ataupun aksi sosial berbagi kasih yang dapat kami lakukan di dalam kesempatan-kesempatan tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Engkau yang akan memberkati gereja Tuhan menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau terus berkati pelaksanaan vaksinasi yang terus dilaksanakan secara masif pada akhir-akhir ini. Sungguh kami mengucap syukur hal ini direspon dengan baik oleh masyarakat. Berkati untuk setiap tenaga medis yang melayani, dan setiap kami yang sudah menerima vaksin ini, tetap kami menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Dan Engkau memberkati kami sehingga terbentuk satu sistem kekebalan tubuh massal di tengah masyarakat yang mampu mengendalikan
penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati kami semua, pemerintah dari pusat hingga daerah, setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, menjadi sahabat yang setia, sobat yang baik bagi banyak orang, dari berkat yang Tuhan Yesus limpahkan bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih sobat messenger, dalam kehidupan kita tidaklah mudah dilalui. Dan kita rindu keberadaan kita menjadi sobat, sahabat yang baik, sehingga keberadaan kita selalu mendatangkan penghiburan, kebaikan, sukacita, akan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.